Baik, pada materi ini saya akan membahas tentang ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan dalam sebuah perusahaan. Definisi daripada ekonomi manajerial itu sendiri merupakan bidang studi yang penting dan sangat berguna karena memberikan dasar untuk mempelajari bidang studi lain di dalam ilmu administrasi bisnis seperti keuangan, pemasaran atau marketing, dan riset operasional dan juga akuntansi manajerial. Ekonomi manajerial juga membantu dalam melihat saling keterkaitan beberapa bidang studi sehingga dapat memberikan pandangan lintas fungsional dalam bidang ilmu administrasi bisnis. Jadi ini adalah awal daripada definisi ekonomi manajerial yang memberikan pondasi atau dasar tentang ruang lingkup yang menjadi bidang studi, baik itu administrasi bisnis, pemasaran dan accounting, dan juga akuntansi manajerial. Jadi sangat penting sekali untuk dipelajari karena akan menunjukkan suatu kesempatan atau suatu kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan tentu dalam sebuah perusahaan berdasarkan teori-teori ilmu-ilmu yang menyangkut pada ekonomi manajerial itu sendiri. Dalam perkembangannya, ekonomi manajerial itu didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi dan juga berbagai alat dalam ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai permasalahan manajerial di dalam suatu organisasi dengan cara yang paling efisien. Jadi sangat diharapkan bahwa ketika mempelajari daripada ekonomi manajerial ini dapat memberikan implementasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Artinya mampu memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan manajerial dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Pengambilan sebuah keputusan selalu dimulai dari adanya permasalahan manajerial yang dapat diidentifikasi dan berakhir ditetapkannya solusi yang menjawab permasalahan yang diidentifikasi tersebut. Jadi, artinya untuk mengambil sebuah keputusan perlu pengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga perlu pengambilan keputusan sesuai dengan permasalahan manajerial dan dapat memberikan solusi dan alternatif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian adalah yang membedakan proses ini di antara organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah perbedaan kendala dan tujuan masing-masing organisasi. Jadi kita sudah tahu bahwa setiap perusahaan atau organisasi memiliki tujuan memiliki harapan masing-masing di dalam membangun dan menggerakkan sebuah organisasi tersebut. Tentu inilah yang menjadi proses untuk pengambilan keputusan dari satu perusahaan, misalkan perusahaan A dan juga perusahaan B dan seterusnya untuk pengambilan keputusan dalam manajerial tersebut. Kemudian adalah tentang tahap-tahap dalam proses pengambilan akan dibahas pada bagian tersendiri. Artinya adalah proses pengambilan ini memiliki suatu bagian yang penting untuk lebih fokus kita untuk membahas dalam pengambilan keputusan. Di sini ada bagan atau kerangka, yaitu di mana ada masalah pengambilan keputusan manajerial, perlu namanya pemahaman dan mempelajari tentang teori baik itu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, dan juga ilmu pengambilan keputusan. Ada matematika ekonomi, statistik,
dan ekonomi trika. Kemudian timbullah ekonomi manajerial, dan kemudian tentu dengan mempelajari semua kerangka teori ini yang saling berhubungan satu sama lain dapat membuat seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ketika sudah mengetahui berbagai permasalahan berdasarkan pengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi, tentu dapat memberikan solusi nantinya ketika mengambil keputusan yang tepat dan efisien. Seterusnya adalah ekonomi manajerial ini dan apa kaitannya dengan ilmu lain. Keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam kondisi di mana sumber daya terbatas adanya. Inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi, mempelajari sifat atau perilaku manusia, kemudian adalah bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara mendistribusikan, dan kemudian bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi barang tersebut atau jasa dengan keadaan sumber daya yang terbatas. Artinya kita tidak tahu apa yang dibutuhkan setiap manusia, tetapi sedangkan bahan atau misalkan bahan mentah yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan sangat terbatas. Jadi inilah yang menjadi definisi daripada ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi juga dapat dibagi 3 kelompok, yaitu ada ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Dan kita akan membahas nanti pada slide berikutnya. Definisi ekonomi deskriptif berkaitan dengan penyampaian fakta atau keadaan yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi yang terjadi pada suatu saat atau periode tertentu. Ekonomi deskriptif ini memberikan data sesuai dengan yang ada di lapangan atau fakta-fakta yang sangat objektif sehingga dapat memberikan situasi atau memberikan gambaran sesuai kondisi ekonomi yang terjadi, misalkan pada satu tahun tersebut atau pada periode tertentu. Dapat kita melihat bahwasanya contoh daripada ekonomi deskriptif ini, misalkan jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 7 juta orang. Nah, itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh ekonomi deskriptif ini, akan menunjukkan data atau sesuai dengan yang ada pada saat ini atau pada periode tertentu. Kemudian adalah Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau disingkat AISI. Produksi sepeda motor di Indonesia mencapai lebih dari 7,9 juta unit pada tahun 2015, di mana jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2005. Artinya di sini memberikan data di mana ada perbandingan dari antara 2005 ke tahun 2015, di mana kita bisa melihat tingkat presentasinya adalah sekitar 55% jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, atau 10 tahun jika kita bandingkan dari tahun 2005 ke 2015. Ekonomi deskriptif juga hanya menyampaikan fakta-fakta dan bagaimana fakta-fakta tersebut digunakan atau diaplikasikan, bukan menjadi cakupan ekonomi deskriptif. Artinya adalah hanya menerapkan atau memberikan informasi sesuai dengan keadaan pada saat itu. Artinya untuk secara keseluruhan itu akan dibahas satu persatu sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada pada periode-periode tertentu. Berikut adalah ilmu ekonomi. Ini ada sebuah bagan atau kerangka yang dapat menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Terbagi 3, yaitu ada tadi ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Dapat kita melihat bahwa definisi daripada ekonomi deskriptif itu sendiri adalah menggambarkan keadaan sebenarnya. Sedangkan ekonomi teori, yang namanya saja teori, itu yang bersifat hubungan antar variabel
artinya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, seperti yang berhubungan dengan teori ekonomi makro dan juga pada teori ekonomi mikro. Pada ekonomi terapan, yaitu merupakan kebijakan untuk mengatasi masalah. Ada itu yang disebut dengan ekonomi internasional, ekonomi manajerial, dan juga ekonomi pembangunan. Ekonomi teori berkaitan dengan hubungan antara variabel atas suatu kejadian ekonomi. Artinya tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi akan saling berhubungan dengan variabel-variabel lain tentang ekonomi teori tersebut. Kemudian adalah ekonomi makro mempelajari tentang hasil atau output, konsumsi, investasi, tenaga kerja, dan harga secara agregat dalam sebuah perekonomian. Artinya, ekonomi makro ini juga akan mempelajari tentang konsumsi masyarakat, kemudian hasil yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian jumlah investasi, dan juga penyerapan tenaga kerja dan harga secara keseluruhan dalam sebuah perekonomian. Artinya dia akan berbicara secara nasional dan juga berbicara secara global. Tidak hanya berbicara pada satu perusahaan saja, melainkan akan berbicara secara keseluruhan dari semua perusahaan-perusahaan misalkan yang ada di Indonesia. Makanya dia mengatakan bahwa harga secara keseluruhan agregat atau agregat dalam sebuah perekonomian. Ekonomi makro juga membantu memberi pemahaman kepada pengambil keputusan atas kondisi ekonomi makro di luar organisasi dan dampaknya pada keputusan organisasi. Artinya, teori-teori ekonomi makro ini dapat memberikan pemahaman atau memberikan informasi atau memberikan masukan atas kejadian dalam sebuah perekonomian tersebut. Artinya, ketika perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, tidak hanya mesti di dalam perusahaan saja. Perusahaan juga harus melihat kondisi ekonomi di luar organisasi yang dipimpinnya. Dan kemudian dia harus mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada, baik dalam internal maupun yang ada di luar organisasi perusahaan. Adapun indikator kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, dan tingkat permintaan secara keseluruhan dapat membantu pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Artinya adalah kondisi seperti begini dapat memberikan informasi atau memberikan data kepada pengambil kebijakan atau pengambil keputusan dalam sebuah organisasi untuk melihat sejauh mana tingkat inflasi, kemudian juga melihat tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, misalkan contohnya secara agregat, dan kemudian dari segi sisi bunga dan juga terhadap permintaan keseluruhan, sehingga dapat membuat si manajerial dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data-data yang sudah ada. Misalkan adalah pada suatu tingkat bunga pinjaman tinggi, pengambilan keputusan dalam perusahaan sebaiknya tidak menambah modal dari pinjaman bank. Artinya kalau misalkan perusahaan sudah melihat tingkat bunga sangat tinggi, maka dia akan mengurangi modal untuk melakukan pinjaman di bank. Bila tingkat pengangguran tinggi, pengambilan keputusan yang terkait di tingkat pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya untuk program penciptaan lapangan kerja. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku ekonomi sebagai pengambil keputusan secara individual. Ini akan berbicara tentang siklus perusahaan, misalkan perusahaan A. Bagaimana manajemen dan manajerial untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perilaku atau pelaku ekonomi itu sendiri. Pelaku ekonomi yang dimaksud adalah konsumen dan produsen. Artinya terjadinya antara penjual dan pembeli. Konsumennya membutuhkan barang jumlahnya secara unit dan juga akan produsen sebagai penyediaan barang akan menciptakan produk sesuai dengan permintaan. Jangan nanti akan memproduksi barang padahal minat daripada konsumen itu sangat tidak begitu tinggi terhadap barang atau jasa yang
diproduksikan oleh sebuah perusahaan. Ekonomi mikro membantu pengambil keputusan dalam memahami perilaku konsumen sehingga dapat diambil langkah yang tepat dalam pembuatan keputusan untuk menciptakan produk. Artinya, kalau misalkan perusahaan melihat bahwasanya ada kesempatan yang baik, artinya melihat adanya kesempatan atau peluang untuk menciptakan sebuah produk untuk memenuhi tadi permintaan konsumen, itu akan berarti juga untuk menciptakan dan menunjukkan untuk pengambilan keputusan yang tepat, apakah sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak, sehingga ini akan memberikan informasi juga atau data kepada pengambil keputusan dalam perusahaan tersebut. Kemudian adalah tingkat produksinya disebut sebagai tingkat produksi agregat, artinya sejauh mana atau seberapa banyak tingkat yang harus diproduksikan oleh sebuah perusahaan secara menyeluruh. Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai Y total sama dengan Y1 plus Y2 plus Y10. Artinya adalah di mana Y di sini menunjukkan tingkat produksi dalam per unit. Artinya adalah secara keseluruhan dapat kita lihat dalam setiap perusahaan A mampu menciptakan barang berapa, dan kemudian juga produksi B misalkan atau perusahaan B juga bisa kita melihat sesuai dengan situasi dan perekonomian berdasarkan teori-teori yang telah kita pelajari secara praktis, juga perlu sangat untuk menunjukkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan baik secara efisien. Mungkin demikian dari saya tentang gambaran umum daripada definisi ekonomi manajerial itu sendiri, sehingga dapat memberikan peluang bagi seorang mahasiswa untuk melihat bahwa apa tujuannya kita mempelajari ekonomi manajerial. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.